Eternal Secret King, Chapter 16. Bab 16, Buah Api Merah. Nona mati. Suzimo kaget bangun dan langsung membantah pemikiran ini. Sosok tinggi, besar, dan bertubuh kuat sedang mendekatinya. Dia ditutupi rambut panjang dan berbau mual. Bagaimana mungkin itu Dai Yue? Suzimo berjuang untuk membuka matanya untuk melihat lebih jelas penampilan orang itu. Namun, semburan kelelahan menyusulnya. Penglihatan Suzimo semakin kabur. Dia samar-samar bisa melihat sosok gelap itu meraih benda-benda dan berayun ke sana kemari di atas lembah. Gerakannya sangat cepat, gesit dan ringan. Tak lama setelah itu, dia telah mencapai puncak bukit di lembah dan lolos dari pengepungan kawanan serigala. Gah, gah. Sosok hitam itu melihat kembali ke banyak serigala di lembah dan mengeluarkan tawa yang menakutkan. Setelah itu, membawa Suzimo, dengan 2 atau 3 gerakan sekaligus, dia menghilang ke dalam hutan. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Suzimo secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya dan berjuang untuk duduk. Dia kesakitan di seluruh dan otot-ototnya mati rasa dan sakit. Suzimo melihat ke bawah dan melihat bahwa beberapa ramuan tak dikenal telah dioleskan pada lukanya. Mereka merasa ringan dan sejuk. Bagian tubuh lainnya yang tidak terluka juga telah diolesi dengan bahan tak dikenal yang mengeluarkan bau busuk dan menjijikkan. Suzimo menarik alisnya dan melihat sekeliling. Ini adalah gua yang agak luas dan luas tanpa penampilan yang luar biasa. Namun, banyak kulit serigala tergantung di dinding. Pada saat ini, suara gemericik terdengar dari pintu masuk gua. Sosok tinggi dan besar meringkuk masuk. Cara dia berjalan agak aneh. Dia tampak berjinjit dan melompat. Suzimo memfokuskan pandangannya dan tertegun di tempat. Apa yang masuk bukanlah manusia melainkan seekor monyet. Dia sebenarnya diselamatkan oleh monyet. Suasana hati Suzimo sedikit rumit. Selama 6 bulan terakhir di pegunungan Changlang, setidaknya ada 800 hingga 1000 makhluk roh yang mati di tangannya. Dia tidak menyangka dirinya akan diselamatkan oleh roh monyet pada akhirnya. Monyet roh ini terlihat sangat biasa. Itu memiliki kaki depan yang sangat panjang yang melebihi lutut saat digantung. Sebuah titik cahaya merah berputar-putar di kedalaman matanya. Itu sedikit aneh dan misterius. Terima kasih. Suzimo menangkupkan tinjunya ke monyet roh itu. Monyet roh itu mengerutkan bibirnya seperti manusia. Dia tidak membalas rasa terima kasih Suzimo. Ia melambaikan tangannya, menunjuk ke kulit serigala di dinding dan berceloteh wawalala selama beberapa waktu. Terakhir, roh kera itu menunjuk ke arah Suzimo, menjulurkan salah satu jarinya dan mengayunkannya dari satu sisi ke sisi lain dengan sikap mengejek. Itu tercerahkan secara spiritual. Selain tidak tahu cara berbicara, monyet roh ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Monyet roh dapat menyampaikan emosi orang dewasa secara sempurna dengan gerak tubuh dan ekspresi. Suzimo tidak bisa menahan tawanya. Dia mencoba menyelidiki dengan bertanya, apakah maksud Anda mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak ingin menyelamatkan saya? Itu karena kamu memiliki permusuhan dengan serigala-serigala ini. Monyet roh membuka mulutnya dan tersenyum. Ia mengangguk. Karena itu masalahnya, kita memiliki musuh yang sama. Kita bisa bergabung di masa depan. Suzimo telah menahan kesepian di pegunungan Changlang selama 6 bulan terakhir. Dia juga ingin memiliki seseorang yang bisa dia ajak bicara. Monyet roh di hadapannya sangat cerdas dan tidak berbeda dengan manusia. Itu akan menjadi orang kepercayaan yang sangat baik. Bertengkar, monyet roh meludah dan memberikan pandangan menghina. Dia memberi isyarat, menunjukkan rasa jijiknya pada Suzimo, sepertinya mengejek Suzimo karena terlalu lemah. Petik 2,2. Suzimo tertegun dan terdiam. Dia telah dipandang rendah oleh seekor monyet. Lagi pula, itu adalah monyet penyelamatnya. Oleh karena itu, tidak baik bagi Suzimo untuk mengatakan apapun. Dia terlihat sedikit canggung. Suzimo melirik ke langit melalui pintu masuk gua. Tiba-tiba, keraguan muncul di hatinya. Dia tidak sadarkan diri setidaknya selama 1 hari. Kali ini, kawanan serigala sebenarnya tidak mengejar. Saat mencium bau menyengat di tubuhnya, mata Suzimo bersinar. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, apakah Anda memiliki cara untuk menutupi bau badan saya untuk menghindari indera penciuman serigala? Gaga-gaga. Setelah mendengar pertanyaan ini, monyet roh membuka mulut besarnya dan tertawa puas. Matanya dipenuhi dengan ejekan dan tawa. Melihat roh monyet, Suzimo tiba-tiba mendapat firasat buruk. Setelah itu, dia melihat roh monyet membungkuk dan berjongkok, menunjukkan postur gerakan mengoper dan meletakkan telapak tangannya untuk menangkap sesuatu di bawah pantatnya. Dia kemudian menyeka kotoran di seluruh tubuhnya. Benda yang dioleskan di tubuhku adalah kotoranmu. Suzimo menjadi pucat. Dia bertanya setelah banyak kesulitan. Gagaga. Binatang roh itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Dia melambaikan tangannya dan melompat-lompat, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang membanggakan dan hebat. Petik 2,2. Suzimo merasa disambar petir. Dia menahan dorongan untuk melontarkan kata-kata kotor, menggertakkan giginya dan berkata, kata demi kata, kamu, uang sialan ini. Saya. Melihat rasa muak Suzimo, roh monyet itu terlihat semakin senang. Dia mengoceh, wo, wo, tanpa henti dan sangat senang. Suzimo menggertakkan giginya dan berkata, monyet sialan, aku pasti akan bertarung denganmu saat aku pulih sepenuhnya. Monyet roh itu tampaknya tidak peduli. Itu hanya berdiri di tempat yang sama dan tertawa angkuh sambil menyilangkan lengannya. Suzimo dipenuhi rasa sakit dan luka. Dia tidak bisa berbuat apa-apa pada monyet untuk saat ini. Dia berbaring dengan cepat di tanah dan mencoba untuk tenang. Saat dia berbaring, tidak jauh dari kepalanya, Suzimo melihat buah merah dan rimbun menggantung dan bergoyang perlahan. Itu tampak berair dan berkilau dan memancarkan aroma yang menggoda. Suzimo haus dan mulutnya kering. Tanpa banyak berpikir, dia mengulurkan tangannya dan memasukkan buah merah itu ke dalam mulutnya. Daging buah melunak begitu masuk ke mulutnya. Jusnya menyegarkan dan manis, berubah menjadi gelombang kehangatan di perutnya. Monyet roh secara tidak sengaja menyaksikan pemandangan ini. Muridnya menyusut. Suara tawa itu berhenti tiba-tiba. Suzimo menyedot bibirnya, menikmati rasa enak dari buah ini. Ketika dia ingin mencari yang lain, dia tiba-tiba merasakan aura pembunuh di dalam gua. Suasana tampaknya telah berubah kaku. Suzimo tertegun. Dia secara naluriah duduk tetapi hampir menabrak wajah besar monyet roh itu. Monyet roh memelototi Suzimo dengan mata merah, menggertakkan giginya, terengah-engah. Sepertinya tidak sabar untuk mencabik-cabik Suzimo hidup-hidup. Hati Suzimo tergerak. Dia samar-samar menebak bahwa buah yang dia makan sebelumnya mungkin tidak biasa. Hei, kau membuatku jijik sekali. Aku makan buahmu. Kita genap sekarang. Suzimo merasa sedikit bersalah. Oh. Mendengar kata-kata Suzimo, monyet roh itu marah karena marah. Dia sangat marah sehingga dia melompat dan memukul dadanya, membuat guang.
Guang, suara. Monyet roh berlari ke arah dinding gunung di sampingnya dan membenturkan kepalanya ke dinding. Batu pecah dan terbang kemana-mana. Suara itu menakutkan. Su Zimo diam-diam terkejut. Monyet roh ini sangat kuat. Dia mungkin bukan lawannya bahkan jika dia pulih sepenuhnya dan dalam kondisi terbaiknya. Untungnya, roh kera itu tidak melampiaskan kekesalannya padanya. Dia terus menumbuk bebatuan gunung dan hampir menembus dinding gunung. Pada saat ini, Su Zimo tiba-tiba merasakan perutnya memanas dan mendidih. Aliran udara hangat melonjak ke arah anggota tubuh dan tulangnya, memancarkan aliran panas yang tak ada habisnya. Kulit Su Zimo mulai memerah. Seolah-olah kompor besar ada di dalam dirinya dan membakar tubuhnya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Su Zimo menghela napas dan melihat ke bawah. Dia melihat daging dan darah di sekitar lukanya berdenyut, menyatu dan menyembuhkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya bekas luka yang tersisa setelahnya. Dalam sekejap, bekas luka itu hilang dan kulit diremajakan menjadi seperti semula. Bahkan potongan daging di paha yang telah dirobek oleh serigala sedang memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat saat ini. Ah, Su Zimo berteriak ke langit. Dia merasa seperti meledak. Ini buruk, energi ini terlalu kuat, tubuhku akan meledak jika ini terus berlanjut. Su Zimo tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera mengedarkan tempering tubuh dan transformasi tendon dan melakukan teknik pernapasan dan kedaluarsa. Pada saat yang sama, Su Zimo melompat secara vertikal dengan langkah langit bajak. Dia dengan gila-gilaan berlari di sekitar gua gunung, terus-menerus mempraktikkan gaya klasik mistik 12 Raja Iblis dari alam liar besar. Dia ingin melampiaskan gelombang energi ini. Monyet roh itu sepertinya terkejut dengan pemandangan ini. Dia berhenti mengamuk di semua tempat, tertegun dan menganga. Dia menatap Su Zimo, yang tampak lebih gila darinya. Gelombang besar energi esensi yang tak tertahankan mengalir dengan liar di tubuh Su Zimo, terus-menerus menutrisi tubuhnya, menghaluskan, mengeraskan kulitnya, dan meregangkan tendon besarnya. Dia berkembang pesat di alam transformasi tubuh dan tendon. Zeng, zeng, zeng. Tendon besar di tubuh Su Zimo berdenyut. Suara getaran tali busur bisa terdengar. Keberhasilan awal transformasi tendon, fleksibilitas dan kelincahan tubuh telah meningkat. Langkahnya tampaknya jauh lebih cepat dan lebih ringan dari sebelumnya. Kekuatannya meningkat pesat. Menurut Dai Yue, selama dia mencapai kesuksesan awal transformasi tendon, kekuatan Su Zimo sudah cukup untuk menjadi ancaman bagi prajurit penyempurnaan Ki level 8. Meskipun demikian, Su Zimo masih tidak dapat mengubah sumber esensi yang sangat besar di dalam tubuhnya. Kulit Su Zimo terkoyak dan noda darah menutupi tubuhnya dengan rapat. Itu adalah pemandangan yang mengancam dan mengerikan. Apa sebenarnya benda ini? Su Zimo ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa dengan santai mengambil buah hampir menyebabkan dia kehilangan nyawanya. Padahal, buah merah ini sempat terkenal di dunia budidaya. Itu adalah item roh, buah api merah, yang bunganya mekar dan berbuah hanya sekali dalam 1000 tahun. Buah api merah mengandung esensi yang kuat dan kuat. Itu adalah tonik yang sangat besar. Khasiat obatnya mirip dengan api. Itu panas, kering dan meledak. Tidak ada yang berani mengambilnya dalam bentuk mentah. Kebanyakan orang akan melengkapinya dengan obat roh lain dan memperbaikinya menjadi ramuan untuk memoderasi efeknya dan membuatnya nyaman untuk dikonsumsi juga. Jika bukan karena fakta bahwa Su Zimo mengolah The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan memiliki fisik yang kuat, dia akan termakan oleh panas dalam buah dan terbakar menjadi abu saat dia menelannya. Buah api merah. Monyet roh telah menjaga buah api merah selama bertahun-tahun. Dia sedang menunggu buah api merah menjadi matang dalam beberapa hari ini. Awalnya dimaksudkan untuk memilih tanggal dan mengkonsumsi buah api merah ini. Tanpa diduga, itu telah dilahap oleh Su Zimo dalam sekali teguk. Baik buah maupun kulitnya tidak tersisa. Bisa dibayangkan betapa frustasi dan kesalnya roh monyet tadi. Hanya saja, sekarang, saat melihat Su Zimo sangat kesakitan, roh monyet itu ketakutan. Monyet roh itu sangat cerdas. Dia tahu bahwa jika dia adalah orang yang mengkonsumsi buah api merah ini, dia tidak akan berakhir dalam kondisi yang lebih baik. Kemungkinan besar, dia akan binasa. Memikirkan hal ini, roh monyet merasa sedikit bersalah. Apapun yang terjadi, malapetaka Su Zimo ini disebabkan olehnya. Monyet roh menggaruk telinga dan pipinya dan menatap Su Zimo, yang kesakitan luar biasa dan sekujur tubuhnya merah. Namun, dia tidak bisa memikirkan solusi apapun. Eternal Secret King, Chapter 17. Bab 17, di bawah danau dingin. Di bawah pengaruh esensi membakar buah api merah, darah Su Zimo sudah mendidih. Setiap kali dia menghembuskan napas, hidungnya akan mengeluarkan aliran udara merah. Masa hidup inti emas yang disempurnakan paling lama 500 tahun. Bunga yang mekar dan hanya menghasilkan satu buah dalam 1000 tahun, konsep seperti apa yang dimiliki benda roh ini. Aliran energi ini kaya dan masif. Su Zimo tidak tahan sama sekali. Dia harus menghitung berkahnya karena bertahan selama 5 menit dengan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Ah, Su Zimo berteriak ke langit. Dia tidak punya tempat untuk mengeluarkan energi di tubuhnya. Sungguh siksaan sehingga dia ingin mati. Bang, Su Zimo mengedarkan semua energi di tubuhnya dan mengeksekusi mountain pressing. Dia menabrak dinding batu di gua dengan sekuat tenaga. Satu persatu, banyak batu pecah dan jatuh ke tanah. Bang, bang, bang. Kedua mata Su Zimo berwarna merah. Dia berulang kali menabrak dinding batu, sepertinya ingin melepaskan semua energi di tubuhnya. Setiap kali dia membentur dinding, gua akan berguncang keras, menjatuhkan kerikil. Gua itu tampak seperti akan runtuh kapan saja. Jika gua itu runtuh, itu akan mirip dengan puncak bukit atau benda seberat 10.000 pound yang runtuh. Tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang, dia akan hancur menjadi lumpur. Kematian di tempat ini sudah dekat bagi seorang pria dan seekor monyet. Su Zimo sudah kehilangan kewarasannya, tetapi bukan monyet roh. Jelas, Su Zimo akan mati. Dia bukan kerabat atau kenalan monyet roh. Mereka hanya bertemu secara kebetulan. Melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin akan menjadi pilihan paling bijak bagi roh monyet. Namun, ada kilasan kekhawatiran di mata monyet roh pada saat ini. Monyet roh ragu sejenak dan tidak memilih untuk pergi. Berdiri di samping, dia berada di pin dan jarum. Dia mengedipkan matanya terus-menerus, sepertinya berharap keajaiban terjadi. Bang, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara memekakkan telinga terdengar dari dinding batu. Seluruh gunung bergetar untuk sementara waktu. Oh, mata roh monyet bersinar. Dia menemukan bahwa ketukan Su Zimo pada kesempatan ini benar-benar menghancurkan dinding batu gua dan dia jatuh ke dalam gua lain. Ada sebuah gua di dalam gua. Monyet roh mempercepat langkahnya dan menyusul Su Zimo. Gua kedua sempit dan kecil dan ada danau kecil di tengahnya. Udara dingin dan dingin es menembus tulang seseorang.
Sebelum dia bisa mendekati gua, monyet roh itu sudah menggigil kedinginan. Dia dengan cepat menghentikan langkahnya. Udara sejuk yang dipancarkan oleh kolam sangat kuat dan bahkan sedikit menyeramkan. Ketika monyet roh beringsut lebih dekat, lapisan embun beku muncul dan menyebar perlahan di rambut tubuhnya. Rasa dingin menembusnya, seolah-olah jarum baja yang tak terhitung jumlahnya menembus darah dan dagingnya. Pada saat ini, Su Zimo terbakar habis-habisan. Ketika dia merasakan dingin yang menusuk tulang, dia tidak melawan. Sebaliknya, dia melangkah menuju danau yang dingin. Dinginnya luar biasa dan tak tertahankan. Namun, Su Zimo, yang secara tidak sengaja memakan buah api merah, tampaknya memiliki api yang tak terhitung banyaknya yang menyala di tubuhnya, yang secara kebetulan bisa mengimbangi efek dinginnya. Su Zimo melompat langsung ke danau yang dingin. Setelah itu, terdengar suara mendesis seolah-olah sebatang besi panas yang membenamkan diri ke dalam air sedingin es. Dingin dan panas, es dan api, dua kekuatan berbeda ini bertabrakan di tubuh Su Zimo. Su Zimo bangkit dan jatuh di danau yang dingin, sosoknya tenggelam dan muncul kembali dari waktu ke waktu. Uap naik dan kabut menyelimuti. Rasanya seperti tanah abadi. Monyet roh berdiri dan menyaksikan pemandangan ini dari jauh. Dia samar-samar menebak bahwa Su Zimo telah selamat dari malapetaka ini dalam keadaan yang berubah-ubah. Seperti kata pepatah kuno, penangkal racun berbisa apapun akan selalu ada di sekitar yang terakhir. Segala sesuatu di dunia ini saling memperkuat atau melawan satu sama lain. Ini adalah tatanan alam yang tidak akan pernah berubah. Karena gua telah membiarkan buah yang radikal seperti buah api merah, item yang kontras dan sangat dingin seharusnya tumbuh di sekitarnya sebagai iringan. Su Zimo telah mengambil buah api merah secara tidak sengaja dan tidak dapat menahan energi yang sangat besar itu. Namun demikian, dia menemukan danau yang dingin secara kebetulan dan meminjam rasa dingin untuk menekan esensi yang membakar dan menyegelnya ke dalam setiap inci daging dan darahnya. Esensi yang membakar ini belum hilang dari tubuh Su Zimo. Namun, harta karun yang sangat besar telah disegel di tubuhnya. Setiap kali dia berkultivasi, dia akan menyempurnakan esensi di dalam dirinya sampai dia menghabiskan energi buah api merah. Ini sangat bermanfaat bagi Su Zimo dalam memajukan dunia di masa depan. Sejak saat dia melompat ke danau yang dingin, Su Zimo sudah sadar kembali. Segera setelah itu, dia menyadari bahwa energi buah api merah tidak lagi menjadi ancaman karena telah disegel di dalam tubuhnya. Su Zimo ingin melompat keluar dari danau yang dingin, tetapi hatinya tiba-tiba goyah. Karena tempat ini bisa membiarkan buah api merah, mungkinkah ada buah lain yang berkembang biak di sekitar danau yang dingin? Gua tempat danau dingin itu berada kecil dan sempit. Orang bisa melihat semua yang ada di dalamnya hanya dalam sekejap. Su Zimo tidak menemukan apapun. Jika dia menebak dengan benar, kemungkinan besar mereka akan berada di dasar danau. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan terjun ke danau yang dingin. Danau dingin itu sangat dingin. Anehnya, tidak ada tanda-tanda membeku. Su Zimo menyelam semakin dalam, menahan tekanan yang semakin kuat saat dia menyelam. Air danau juga semakin dingin. Setelah mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, kemampuan Su Zimo untuk menahan nafas sangat kuat. Dia bisa menahannya selama 15 menit. Namun, saat Su Zimo menyelam lebih dalam, rasa dingin di tubuhnya semakin meningkat, anggota tubuhnya berangsur-angsur menjadi dingin dan sirkulasi darahnya melambat. Danau yang dingin ini tampak tak berdasar. Su Zimo menyadari bahwa dia akan mati kedinginan sebelum dia bisa melihat dasarnya jika dia terus berenang. Pada saat ini, seberkas cahaya merah tiba-tiba melintas di kedalaman sudut danau yang dingin secara tiba-tiba. Su Zimo memfokuskan pandangannya ke arah cahaya, tetapi dia tidak bisa melihatnya dengan jelas karena air danau menghalangi pandangannya. Dia hanya bisa samar-samar melihat batu dengan 4 kata terukir hadir di perairan yang lebih dalam. Kata-kata itu sangat kabur. Su Zimo menyelipkan kedua tangannya dan menukik ke bawah lagi. Setelah menempuh jarak tertentu, dia sudah mencapai batas fisiknya. Su Zimo membuka matanya lebar-lebar dan memandangi sebongkah batu besar itu. Api. Su Zimo dengan jelas melihat api, salah satu dari 4 kata di atas batu. 3 kata lainnya masih tampak buram. Rasa dingin memasuki tubuhnya dan Su Zimo menggigil. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku akan mati. Su Zimo tidak berani melanjutkan. Dia menggerakkan keempat anggota tubuhnya dan berenang menuju permukaan air. Segera setelah itu, Su Zimo keluar dari danau yang dingin. Ada lapisan es di rambut dan alisnya. Bibirnya keunguan dan wajahnya pucat pasi. Swoosh. Su Zimo terengah-engah, awan uap putih naik dari atas kepalanya. Wow, tidak jauh dari sana, roh monyet itu mengoceh sambil menatapnya. Dia menunjuk ke Su Zimo dengan cemas, sepertinya bertanya bagaimana keadaan Su Zimo. Saya baik-baik saja. Su Zimo tersenyum. Setelah beristirahat sebentar, dia berdiri dan meninggalkan danau yang dingin. Setelah putaran penyiksaan ini, Su Zimo mendapatkan sesuatu dari kesialannya. Dia tidak hanya mencapai kesuksesan awal untuk bagian transformasi tendon tetapi juga menyegel sumber energi yang sangat besar di tubuhnya. Ini berarti, untuk selanjutnya, Su Zimo dapat berkultivasi kapan saja untuk memurnikan dan menyerap esensi yang tersegel di tubuhnya tanpa perlu mengonsumsi makanan atau minuman apapun. Suasana hati Su Zimo meningkat pesat. Dia menepuk bahu monyet roh dan berkata sambil tersenyum, monyet sialan. Terima kasih. Monyet roh melirik ke langit dan mendengus, Dia membalas rasa terima kasih Su Zimo. Su Zimo tidak bisa menahan tawanya. Monyet ini sangat bangga. Su Zimo sedikit memahami temperamennya. Su Zimo berdiri di samping. Dia berdiri dengan kaki terpisah, sejajar dengan bahunya, dalam persiapan untuk mengolah 3 gaya transformasi tendon, gaya sanguin AP3. Segel tinju kera sanguin, persembahan buah kera sanguin, dan transformasi kera sanguin. 2 jurus pertama adalah jurus mematikan sedangkan jurus ketiga adalah jurus inti. Dai Yue pernah memberitahu Su Zimo bahwa seseorang tidak dapat dengan santai mengeksekusi transformasi kera sanguin kecuali dia berada di ambang kematian. Ketika dia dikelilingi oleh kawanan serigala di lembah, Su Zimo tidak melepaskan transformasi kera sanguinis karena dia belum mencapai kesuksesan awal dari transformasi tendon. Jika dia melakukannya, tendon besarnya akan terbelah, tubuhnya akan meledak dan dia akan mati di tempat. Tendon anaconda fleksibel dan ulet sedangkan tendon kera kuat dan lunak. Hasil budidaya kera pertama akan menyebabkan tendon besar pecah dan pecah, karena mereka tidak dapat menahan kekuatan kuat dari tarikan dan getaran konstan. Seseorang akan menjadi lumpuh. Inilah alasan perlunya membudidayakan anaconda sebelum gaya kera. Su Zimo beristirahat sebentar, tubuhnya tegak, dengan tangan kirinya menjaga dadanya, tangan kanannya membentuk busur di udara dan menghantam ke bawah. Segel tinju kera sanguinis. Tepat setelah itu, Su Zimo menarik tinjunya, menekuk lututnya dan menciutkan tubuhnya seperti monyet yang lincah. Tampak berlutut dengan satu lutut, dia menyatukan kedua telapak tangannya seolah-olah sedang memegang buah dan mengangkatnya ke atas.
Persembahan buah kera sanguinis. Baik itu nama atau postur, kedua gaya ini sepertinya bukan gerakan membunuh. Su Zimo bingung. Dia tidak bisa mengetahuinya dan punya firasat bahwa dia sepertinya kehilangan sesuatu. Gaga-gaga. Pada saat ini, tawa yang tak kenal takut dan berani terdengar di telinganya. Su Zimo melihat ke belakang. Dia melihat monyet roh itu duduk di tanah, tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke arah Su Zimo. Matanya dipenuhi dengan penghinaan. Dia hanya menulis kata, bodoh, dan kata-kata serupa di wajahnya. Aku telah dipandang rendah oleh monyet sialan ini lagi. Su Zimo memelototinya dan berkata, ada apa denganmu lagi? Monyet roh berhenti mengejek, melompat, dia tiba-tiba berlari ke arah Su Zimo seperti anak panah. Kedua tangannya menjaga dada, tangan kanannya mengepal, menggambar busur di udara, menyerang dan membidik kepala Su Zimo. Ekspresi Su Zimo sangat berubah. Pukulan roh monyet benar-benar gaya sanguin ape Fiseal. Itu persis sama dan bahkan lebih ganas, penuh dengan aura pembunuh dan mengesankan. Su Zimo tidak mengerti arti kata segel di sanguin ape Fiseal sebelumnya. Dia memiliki momen realisasi saat melihat monyet roh menghancurkan tinjunya. Monyet roh mengepalkan tinjunya. Tendon besar berwarna hitam kehijauan menonjol, daging dan darahnya mengembang. Tinju yang membengkak seperti segel besar tiba-tiba terjatuh. Ada suara ledakan di udara dengan pukulan ini. Jadi, itulah masalahnya. Setelah mengendurkan tendon, seseorang dapat menggunakan kekuatan tendon untuk mengencangkan daging dan kulit. Ketika tendon dan daging dirajut menjadi satu, seseorang akan menggunakan kepalan tangan sebagai segel. Ini adalah inti dari segel tinju kera sanguin. Berapa banyak kekuatan yang bisa diciptakan manusia dengan menghancurkan tinjunya? Namun, jika segel besar dihancurkan langsung di wajah, apa hasilnya? Baik Su Zimo dan monyet roh menggunakan gaya yang sama tetapi pada dua tingkat yang sama sekali berbeda, ada perbedaan dampak yang sangat besar. Eternal Secret King, Chapter 18. Bab 18, 1 tahun berlalu. Monyet roh tiba-tiba mengeksekusi segel tinju kera sanguin yang begitu ganas. Su Zimo terkejut. Su Zimo tiba-tiba menyadari inti dari gaya ini. Sedikit terganggu, dia dipukul tepat di wajahnya oleh pukulan monyet roh. Pukulannya sangat keras. Su Zimo tertangkap basah. Dia terlempar keluar dan dia menabrak dinding batu di gua, menyebabkan penyok besar di atasnya. Retakan padat mulai muncul di sekitar dinding batu. Su Zimo bingung dengan pukulan itu. Pada suatu saat, monyet ini tertawa dengan riang. Di saat berikutnya, dia berbalik bermusuhan dan menyerang. Itu benar-benar tidak masuk akal. Nyatanya, meskipun monyet roh itu cerdas dan peramal, ia tidak memahami cara manusia berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu tidak dipengaruhi oleh pertempuran dan rencana licik serta penipuan dan pemerasan di dunia fana. Di hutan, satu-satunya komunikasi antara klan iblis adalah pertempuran. Monyet roh itu sederhana dan polos. Itu mempertahankan naluri bertahan hidup yang paling primitif. Itu akan melawan atau tersenyum ketika itu terasa seperti itu. Dia menyelamatkan Su Zimo hanya karena perseteruannya dengan serigala. Dia sama sekali tidak peduli apakah Su Zimo adalah manusia atau iblis. Saat melepaskan pukulannya, roh monyet itu bahkan tidak berpikir untuk menariknya kembali. Jika Su Zimo tidak mengembangkan The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan mengkonsumsi buah api merah, mencapai kesuksesan awal dengan body tempering dan transformasi tendon, gaya segel tinju kera sanguin ini kemungkinan besar akan membuatnya setengah mati. Su Zimo menyentuh darah yang mengalir dari lubang hidungnya. Wajahnya menjadi gelap saat dia berkata, monyet sialan, apakah kamu ingin bertarung? Wow, monyet roh itu penuh dengan penghinaan. Dia melengkungkan jarinya ke arah Su Zimo dan memprovokasi yang terakhir, terus mengoceh. Tanpa sepatah kata pun, Su Zimo bangkit dan melepaskan langkah bajak surga. Dalam sekejap mata, dia muncul di hadapan monyet roh, memutar telapak tangannya dalam posisi membelah tanah dan mendaratkannya. Wow, monyet roh menggigil di sekujur tubuh, tampaknya terkejut dengan kehebatan langkah bajak langit yang digabungkan dengan telapak tangan yang pecah tanah. Monyet roh tampaknya telah merasakan kekuatan telapak pemecah tanah. Oleh karena itu, tidak dilanjutkan dengan pertarungan. Itu berjinjit dan mundur dengan kecepatan kilat dan kelincahan. Itu adalah pukulan kosong tapi Su Zimo tidak mengambil hati. Dia mengikuti dari dekat. Setelah 6 bulan pengalaman hidup dan mati, Su Zimo tidak hanya mengembangkan persepsi roh tetapi juga menguasai kemampuan pertempuran jarak dekat dan berbagai macam teknik bertarung. Su Zimo mengikuti dari dekat, mengepalkan kedua tangan di bawah perutnya. Buku-buku jari menonjol, dan seolah-olah sepasang tanduk menusuk ke arah dada monyet roh. Melihat ini, monyet roh tidak mundur. Itu malah menyerang. Tubuhnya meringkuk, tampaknya satu lutut. Pada saat yang sama ketika dia menghindari tatapan bulan bovine, kedua telapak tangannya sepertinya memegang buah dan mengangkatnya. Persembahan buah kera sanguinis. Saat roh monyet mengeksekusi gaya ini, Su Zimo tidak bisa merasakan sedikit pun niat membunuh. Postur persembahan buah kera sanguinis tampak seperti seseorang berlutut dengan satu kaki dan memberi hormat dengan patuh. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Su Zimo tiba-tiba merasakan kulit kepalanya melepuh dan juga merinding di sekujur tubuhnya. Persepsi roh yang dia kembangkan memberitahunya bahwa jurus pembunuhan besar disembunyikan dalam gaya ini. Su Zimo menutup matanya dan mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, dia memperhatikan gerakan monyet roh selanjutnya. Pang, pang, pang. Gulungan awal tubuh monyet roh tiba-tiba terbuka saat mencapai tepat di depan Su Zimo. Tendon besar di tubuhnya berdenyut, suara tali busur terdengar. Itu tiba-tiba melepaskan dan memancar dengan niat membunuh. Pikiran melintas di benak Su Zimo. Dia samar-samar memahami inti dari persembahan buah kera sanguin. Di satu sisi, ketika tendon besarnya berkontraksi dan tiba-tiba meregang, itu akan melepaskan kekuatan yang lebih besar. Di sisi lain, sanguin ape Fiseal pertama menunjukkan kelemahan dan menahan niat membunuh, diikuti dengan serangan balik. Kera paling menyukai buah persik dan buah-buahan, tetapi ia menawarkan buah pada saat ini. Ada yang salah. Saat mempersembahkan buah, ternyata kera itu sudah memiliki niat membunuh. Bang, bang, bang. Su Zimo dan roh monyet terus-menerus berdebat di dalam gua, kaki melengkung dan bertabrakan, telapak tangan bergerak seperti pedang. Dengan teknik bertarung Su Zimo, dia bisa menerima dan melepaskan pukulan dengan bebas. Dia kuat dan tangguh, cepat dan fleksibel. Dia membawa aura yang bisa menghalangi langit dan membelah bumi. Tak lama kemudian, dia menaklukkan monyet roh itu. Namun, tidak mudah bagi Su Zimo untuk mengalahkan roh monyet itu. Monyet roh menyadari bahwa sulit untuk menang dalam pertempuran. Oleh karena itu, ia mulai bergerak ke segala arah dan lari dari Su Zimo dengan gaya cepat dan langkah lincah. Tentu saja, dari awal hingga akhir, Su Zimo tidak menggunakan seluruh kekuatannya.
Oleh karena itu, meskipun roh monyet kadang-kadang berteriak keras, menggertakkan giginya, ia masih bisa bangkit dan bertarung lagi ketika ia digulingkan oleh pukulan Suzimo. Monyet roh adalah rekan tanding yang baik. Suzimo tidak hanya ingin melatih keterampilan bela dirinya, tetapi juga memahami inti dari gaya Sanguin Apetri sebanyak mungkin. Manusia dan monyet tidak banyak berinteraksi tetapi mereka memiliki pemahaman diam-diam yang tak terlukiskan satu sama lain. Di masa mendatang, Suzimo tinggal di gua ini. Seorang pria dan seekor monyet sesekali keluar untuk mencari masalah dengan klan serigala. Setelah membunuh banyak serigala, mereka melarikan diri sebelum serigala dapat menangkap mereka. Tentu saja, Suzimo menolak untuk mengolesi dirinya dengan kotoran monyet roh lagi. Dia menemukan sejenis ramuan yang bisa menyembunyikan baunya dan menghindari serigala. Di luar gua, Suzimo dan roh monyet bergabung untuk membunuh serigala. Setelah kembali ke gua, setelah hanya beberapa interaksi, manusia dan monyet akan menikmati pertandingan sparring. Kemudian, ketika monyet roh menyadari bahwa dia tidak bisa menang, dia merasa marah dan mulai melakukan serangan diam-diam. Kadang-kadang, ketika Suzimo sedang istirahat, makan atau tidur, roh monyet akan menyelinap untuk meninjunya sebelum berbalik dan melarikan diri, lalu membuat wajah lucu pada Suzimo dari jauh, tertawa dengan angkuh dan keras seolah-olah itu adalah pemenangnya. Setelah beberapa waktu, karena persepsi roh Suzimo menjadi semakin tajam, monyet roh merasa sulit untuk berhasil dalam serangan diam-diamnya. Dalam sekejap mata, 5 bulan lagi berlalu. Tes 1 tahun di Pegunungan Changlang hampir berakhir. Selama periode ini, Suzimo telah memurnikan energi buah api merah dan melahap darah dan daging pada saat yang bersamaan. Alam transformasi tempering tubuh dan tendon maju terus-menerus menuju kesuksesan yang fenomenal. Tubuh Suzimo terkoordinasi, bisa keras atau lunak dan langkahnya seringan rakun. Saat dia berjalan, tidak ada suara di udara dan tidak ada jejak di salju. Dia melompat dan bolak-balik di hutan lebat seperti kera. Menggunakan dahan pohon tua sebagai penopangnya, kakinya bahkan tidak perlu menyentuh tanah. Tentu saja, bagi Suzimo, kemampuan bertarung jarak dekatnya paling meningkat. Di Pegunungan Changlang, tidak banyak makhluk roh yang menjadi tandingan Suzimo sekarang. Seorang pria dan seekor monyet tampaknya telah menjadi penguasa tempat itu. Banyak makhluk roh akan memilih untuk mundur saat melihat mereka. Suzimo punya firasat bahwa danau dingin di dalam gua itu tidak biasa. Selama periode ini, dia menyelam ke danau yang dingin berkali-kali, ingin menjelajahinya. Namun, sebelum Suzimo dapat melakukan perjalanan ke dasar danau, rasa dingin yang menusuk tulang akan menembus tubuhnya dan memperlambat sirkulasi darahnya, menunjukkan tanda-tanda membeku. Dia akan kembali tanpa keberhasilan setiap kali. Hari ini, Suzimo berencana untuk melihat danau dingin untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggalkan Pegunungan Changlang. Tidak lama kemudian, Suzimo naik ke permukaan air. Dia tidak bisa menyembunyikan kekecewaan di matanya dan menggelengkan kepalanya. Dia tetap tidak berhasil. Bagian transformasi tempering tubuh dan tendon melatih daging, darah, dan tendon besar. Di perairan yang lebih dalam, ketiga bagian tubuh itu dapat menahan serbuan hawa dingin, tetapi ketika hawa dingin menembus tulang dan merembes melalui pembuluh darah, Suzimo tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dalam The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness, 2 bagian setelah transformasi tendon adalah penguatan tulang dan pembersihan sumsum. Sepertinya aku memiliki kemampuan untuk mendekati dasar danau hanya setelah mengolah bagian pembersihan sumsum. Saya bisa datang lagi dan menjelajah saat itu. Suzimo berkata secara diam-diam. Dia tidak tahu kemana perginya monyet roh itu. Mungkin keluar untuk mencari masalah klan serigala. Suzimo tidak khawatir. Monyet roh sangat waspada dan cerdas. Meskipun ada banyak makhluk roh di Pegunungan Changlang, sulit bagi mereka untuk melukainya. Selain itu, selama periode ini, kemampuan roh monyet telah meningkat pesat setelah perdebatan dan pertarungan dengan Suzimo. Suzimo sangat ingin tahu tentang sesuatu. Monyet roh sepertinya telah mempelajari bagian transformasi tendon sebelumnya. Monyet roh tidak hanya mengetahui gaya Sanguin Apetri, pernapasan dan kedaluarsanya yang biasa juga mirip dengan yang ada di bagian transformasi tendon. Namun, itu sedikit berbeda. Sepertinya agak aneh. Saat Suzimo menanyai monyet roh, sepertinya itu tabu. Itu selalu menghindari pertanyaannya. Belakangan, Suzimo tidak lagi menanyainya. Hari ini, Suzimo tidak meninggalkan gua. Dia bermaksud untuk mengucapkan selamat tinggal pada monyet roh setelah kembali dan kemudian kembali ke kota Pingyang. 1 tahun telah berlalu. Suzimo sangat merindukan keluarga Su, terutama kakak laki-laki dan adik perempuannya. Tentu saja, Suzimo juga berharap bisa bertemu lagi dengan Dai Yue. Dalam sekejap mata, matahari berangsur-angsur turun dan hampir sore. Monyet roh belum kembali. Suzimo mengerutkan alisnya. Ada kilasan kekhawatiran di matanya. Pegunungan Changlang sangat menakutkan di malam hari. Setan roh yang menakutkan sering muncul, mencari mangsa. Meskipun Suzimo dan roh monyet sangat kuat, mereka bukanlah tandingan roh iblis. Karenanya, sebelum malam tiba, mereka akan kembali ke gua gunung. Situasi monyet roh yang tidak kembali sepanjang hari tidak pernah terjadi sebelumnya. Suzimo merasa sangat gelisah. Dia tiba-tiba berdiri dan mengeluarkan saber petir yang tertusuk di dinding batu. Dia mengikatnya ke punggungnya dan melangkah keluar dari gua. Eternal Secret King, Chapter 19. Bab 19, kaulah satu-satunya yang mencari kematian. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, hari sudah hampir malam. Sangat berbahaya untuk menginjak Pegunungan Changlang pada jam seperti ini. Bahkan Suzimo tidak bisa menjamin keselamatannya sendiri. Jika dia bertemu roh iblis, kemungkinannya tidak akan menguntungkannya. Namun, Suzimo tetap memutuskan untuk mencari roh monyet tersebut. Monyet roh tidak hanya menyelamatkan hidupnya tetapi juga sangat terikat padanya. Setelah 6 bulan berinteraksi dan banyak perdebatan, seorang pria dan seekor monyet secara bertahap menjalin hubungan dekat. Bergaul dengan monyet roh jauh lebih mudah daripada bergaul dengan manusia. Ketulusan timbal balik adalah satu-satunya persyaratan. Meskipun roh monyet suka berkelahi dan mengolok-olok Suzimo, dia tidak akan berbohong atau memanfaatkannya. Tidak ada saling penipuan dan ketidakpercayaan atau berkomplot satu sama lain. Sangat mudah untuk mengidentifikasi monyet roh melalui bau badannya yang mengerikan. Setelah mencium beberapa bau di luar gua, Suzimo memutuskan untuk berlari ke arah tertentu. Baru kemudian Suzimo menyadari bahwa monyet ini memiliki preferensi khusus untuk kotorannya sendiri. Oleh karena itu, fakta bahwa ia bersedia mengolesi kotorannya pada Suzimo berarti ia telah memperlakukannya sebagai salah satu miliknya. Sepanjang jalan, Suzimo bertemu dengan banyak makhluk roh. Namun, Suzimo tidak terlibat perkelahian apapun dengan mereka. Sebaliknya, dia memutar dan terus mencari roh monyet melalui bau badan yang terakhir. Sebagian besar makhluk roh ini mengenali Suzimo. Oleh karena itu, mereka tidak akan mencari masalah dengan mencarinya atas kemauan sendiri.
Tidak lama kemudian, Su Zimo menghentikan langkahnya. Kedua telinganya menggeliat dan menangkap suara senjata yang saling beradu satu sama lain. Su Zimo menyipitkan matanya. Mengapa ada suara senjata yang beradu di pegunungan Changlang? Bahkan pakar Conate tidak berani menjelajah jauh ke pegunungan Changlang, terutama saat malam menjelang. Petani, kata ini melintas di benak Su Zimo. Ekspresinya berubah-ubah seperti cuaca. Jika 1 tahun yang lalu, seperti pemula yang agresif dan cuek, Su Zimo akan sangat bersemangat dan bersemangat untuk melawan mereka. Namun, setelah menjalani 1 tahun pelatihan yang solid, Su Zimo tidak lagi kekanak-kanakan dan terburu nafsu seperti sebelumnya. Yang terpenting, para pembudidaya yang berani tetap berada di pegunungan Changlang pada malam hari pasti berada di alam tingkat lanjut. Mereka tidak mungkin menjadi prajurit penyempurnaan Ki level 1 atau 2. Sebagian besar makhluk roh di pegunungan Changlang bukanlah ancaman bagi monyet roh. Namun, situasinya akan berbeda jika monyet roh bertemu dengan seorang kultivator. Memikirkan hal ini, Su Zimo merangkak di tanah dengan kedua tangan dan kakinya. Dia berputar dan berputar seperti anakonda yang merayap melintasi hutan tanpa suara. Petak anakonda. Gaya pertama transformasi tendon adalah mendekati lawan tanpa suara. Suara senjata yang beradu di depan menjadi semakin jelas dan intensif. Di sela-sela bentrokan, dia bahkan bisa mendengar suara beberapa pria mengejek dan seorang wanita menggeram. Di bawah langit yang gelap dan berkabut, Su Zimo berbaring di rerumputan dan mengamati pertempuran yang terjadi sekitar 10 kaki darinya. Pepohonan dan tumbuhan di sekitar pertempuran sudah dipotong oleh senjata. Ruang terbuka yang relatif luas dan luas bisa dilihat. 5 pria berjubah tau mengelilingi dan menyerang seorang wanita berjubah kuning. Masing-masing dari 5 pria itu mengendalikan pedang terbang dan mengacungkan kedua tangannya. Seolah-olah kekuatan tak terlihat menghubungkan pedang terbang ke individu. Wanita berjubah kuning itu juga mengendalikan pedang terbang. Ada lapisan es di pedang. Rupanya, pedang ini lebih unggul dari yang ada di tangan kelima pria itu. Pedang terbang itu tampak sangat ringan dan gesit di bawah kendali wanita berjubah kuning itu. Wanita berjubah kuning itu sepertinya memiliki harta karun bersamanya. Ketika dia sesekali tertusuk oleh pedang terbang pihak lain, perisai bercahaya akan menyala di sekitar tubuhnya. Namun, kilau perisai semakin redup seiring berjalannya waktu. Wanita berjubah kuning itu bertarung melawan 5 orang. Langkahnya tampak kikuk, sepertinya dia tidak bisa menahan lebih lama lagi. Dia jelas dirugikan sekarang. Saat melihat pertempuran dan pembunuhan di antara para pembudidaya, Su Zimo merasa bahwa dia telah memperluas wawasannya. Su Zimo mengalihkan pandangannya dan melihat ke sisi lain. Di samping medan perang, 2 pria sedang menonton pertarungan. Pakaian mereka benar-benar sama dengan kelima pria di medan perang. Jelas, mereka termasuk dalam kelompok yang sama. Ada monyet roh berdiri di antara kedua pria itu. Itu ditutupi dengan luka tetapi tampak sombong dan marah, matanya bersinar dengan aura pembunuh. Su Zimo memfokuskan pandangannya. Tungkai depan dan belakang monyet roh itu telah diborgol erat oleh 2 lingkaran besi. Paku-paku tajam di dalam lingkaran-lingkaran itu telah menembus dagingnya. Monyet roh telah benar-benar kehilangan kebebasannya. Sulit baginya untuk bergerak 1 inci pun. Su Zimo tidak pernah bertarung dengan para pembudidaya dan tidak mengetahui taktik mereka. Dia lebih jauh tidak menyadari alam di mana beberapa pembudidaya ini berada. Namun, niat membunuh muncul di hati Su Zimo saat berpikir bahwa roh monyet sedang dalam masalah. Tatapannya dingin dan sinis. Su Zimo merenung sejenak. Dia tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia menurunkan tubuhnya dan lebih menyembunyikan dirinya. Ini karena dia tahu bahwa begitu dia menyerang, dia harus membunuh musuhnya sekaligus. Dia tidak bisa memberi lawan waktu untuk bereaksi. Ini bukan pertarungan 1 lawan 1. Dia menghadapi total 7 pembudidaya. Seorang prajurit penyempitan Ki dengan wajah tirus dan kurus tersenyum dan berkata dengan penuh nafsu, "Nona muda, jimat augmentasi Anda tidak akan bisa bertahan lama. Saya menyarankan Anda untuk menyerah. Jika tidak, Anda akan menderita." Itu benar, pedang dan belati tidak memiliki mata. Jika mereka memotong wajah kecilmu secara tidak sengaja, sayang sekali. Haha, kamu telah diracuni dengan bubuk aqua pisces kami. Anda tidak dapat bertahan terlalu lama, bahkan jika Anda adalah seorang kultivator pendirian yayasan. Wanita berjubah kuning itu mengangkat alisnya dengan marah, ekspresinya dingin dan menyendiri. Dia berkata dengan dingin, beberapa dari kalian mencari kematian. Anda hanya prajurit penyempurnaan Ki. Saya seorang kultivator dari Sekte Azure Frost. Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, cepatlah menyerah. Su Zimo tertegun. Dia tidak menyangka wanita berjubah kuning itu menjadi penggarap pendirian yayasan. Hal yang menakutkan adalah dia tampaknya diracuni oleh bubuk aqua pisces. Oleh karena itu, dia tidak akan menjadi tandingan 5 prajurit penyempurnaan Ki ini. Mengenai augmentation talisman yang disebutkan oleh Ki Refinement Warrior itu, Su Zimo telah mendengarnya. Salah satu prajurit perbaikan Ki, yang memiliki wajah besar, mencibir. Hei, karena kami tahu bahwa kamu adalah seorang kultivator dari Sekte Azure Frost, semakin kami tidak bisa melepaskanmu. Anda telah jatuh ke tangan Joyful Seven. Kami akan membuat Anda merasa sangat gembira sehingga Anda mendambakan kematian. Taatlah. Tampaknya terganggu oleh kata-kata ini, pedang terbang yang dikendalikan oleh wanita berjubah kuning itu berhenti sejenak. Akibatnya, dia tertusuk oleh 2 pedang terbang lainnya. Dentang, dentang, perisai dengan cahaya keemasan muncul di sekitar wanita berjubah kuning itu dan memblokir kedua pedang terbang itu. Namun, karena dampak pukulan itu, perisai itu penuh dengan retakan dan sepertinya akan pecah kapan saja. Wanita berjubah kuning itu mengerutkan bibir merahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia bertahan dengan sekuat tenaga dan menolak untuk mengakui kekalahan. Di sisi lain, prajurit penyempurnaan Ki berkepala botak di samping monyet roh tampak santai. Dia berkata sambil tersenyum, kami telah memperoleh banyak hal dalam perjalanan ke pegunungan Changlang ini. Wanita ini pasti memiliki banyak harta bersamanya. Yang terpenting, baik itu wajah atau figur, wanita ini adalah kelas tertinggi. Dia akan menyenangkan bagi kita bertujuh. Haha. Konon, jika kita tidak memiliki Bistrapping Hook yang diwariskan master kepada kita, kita benar-benar tidak akan dapat mengalahkan monyet ini, kata prajurit penyempurnaan Ki lainnya yang membawa tongkat panjang. Ada rasa takut yang melekat di hatinya. Prajurit pemurnian Ki berkepala botak mencibir dan berkata, setelah kita kembali, mari siksa monyet ini dan paksa dia untuk bersumpah darah. Saya tidak percaya bahwa kita tidak bisa menaklukkan binatang buas. Ketika keduanya melihat bahwa hasilnya cukup pasti, mereka tidak dapat menahan diri untuk sedikit bersantai dan mengobrol dengan santai. Pada saat ini, ada kilatan darah di mata monyet roh. Awalnya berakar ke tanah, tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan giginya yang tajam saat menggigit leher prajurit perbaikan Ki di sampingnya.
Anggota badan monyet roh tidak bisa bergerak karena telah diikat. Namun, menggigit adalah keterampilan bawaannya sejak hari ia dilahirkan. Jika berhasil menggigit Kirefinemen Warrior, yang terakhir tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Monyet roh itu tinggi dan besar. Itu harus menurunkan kepalanya untuk menggigit Kirefinemen Warrior yang relatif lebih pendek. Selain itu, tubuhnya tertahan. Karena itu, tindakannya sedikit tertunda dan orang itu bereaksi tepat waktu. Wajah Kirefinemen Warrior yang memegang tongkat itu berubah. Dia dengan cepat mengelak. Menembus. Meskipun dia menghindari gigitan di titik vital lehernya, sepotong besar daging di ujung bahunya telah dirobek oleh monyet roh. Darah segar mengalir keluar darinya. Ah, prajurit pemurnian Qi menangis kesakitan, tampak pucat pasi. Dia menyentuh tas kain kecil di bawah pinggangnya dan sebuah botol porselen muncul di telapak tangannya. Dia membuka botol dan mengeluarkan seberkas zat seperti bubuk sebelum memoleskannya pada lukanya. Ini menghentikan darah segar dari menetes. Itu sangat menakjubkan. Setelah Kirefinemen Warrior menangani lukanya, dia mengangkat tongkat bajanya dengan marah. Ada kilatan cahaya dan tongkat itu mendarat keras di lutut monyet roh. Dia memarahi, bajingan, berlutut. Terdengar suara keras di tanah. Monyet roh itu gemetar. Kilatan rasa sakit bisa dilihat di matanya. Namun, terkena tongkat ini tidak membuat roh monyet berlutut. Sebaliknya, itu memicu insting membunuhnya. Monyet roh itu mengunyah potongan daging itu dengan liar, memperlihatkan tatapan ganas dan mengancam. Ia kemudian menelannya dalam sekali teguk. Setelah itu, ia berbalik menghadap Kirefinemen Warrior dan tertawa, gagah, dengan keras dengan tatapan mengejek di matanya. Dia liar, keras kepala dan pantang menyerah. Bajingan, kamu mencari kematian. Saat melihat perilaku monyet roh, kemarahan Kirefinemen Warrior semakin meningkat. Dia tidak peduli apakah lukanya akan terbuka. Dia mengangkat batang baja lagi dan menghancurkannya ke arah atas kepala monyet roh. Pada saat ini, suara dingin terdengar di telinganya. Kaulah yang mengejar kematian. Eternal Secret King, Chapter 20. Bab 20, Bunuh. Saat suara ini terdengar, disertai aura kematian yang kuat yang hampir mencekiknya. Siapa ini? Kamu benar-benar menyelinap di belakangku dengan diam-diam dan aku tidak menyadarinya. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, kepalanya sakit dan dia langsung kehilangan kesadaran. Awalnya, prajurit pemurnian Qi yang berdiri di sisi lain terlihat santai saat melihat rekannya memberi pelajaran pada monyet roh dengan gelisah. Dia tidak menyangka akan melihat pemandangan yang begitu menakutkan dan menakutkan. Di kejauhan, semak telah bergerak sedikit tetapi prajurit pemurnian Qi berkepala botak tidak mengambil hati. Namun, sesosok misterius muncul di belakang rekannya di saat berikutnya. Diselimuti oleh kabut dan langit gelap, si penyusup memancarkan aura pembunuh yang menjulang tinggi, seolah-olah dia adalah hantu dari neraka. Itu terjadi terlalu cepat dan tiba-tiba. Penyusup membanting telapak tangannya di kepala prajurit penyempurnaan Qi yang memegang tongkat. Yang terakhir tertangkap basah dan tidak bisa membela diri sama sekali. Puff, puff, puff. Kepala prajurit pemurnian Qi yang memegang tongkat itu benar-benar ditekan langsung ke dadanya. Suara daging dan darah yang membekukan darah bisa terdengar dari leher. Kirefinemen Warrior berkepala botak tampak terperanjat. Saat dia hendak berteriak dengan keras, dia melihat penyusup mengambil langkah berturut-turut. Sosok yang meregangkan kakinya telah mencapainya hanya dalam 2 langkah. Aura pembunuh itu meresap. Aura sombong ini memaksa prajurit pemurnian Qi berkepala botak untuk menelan kata-kata di mulutnya kembali ke tenggorokannya lagi. Prajurit penyempurnaan Qi berkepala botak secara naluriah mengulurkan tangannya ke arah tas kain di pinggangnya. Dia sedikit tenang hanya ketika pedang terbang mendarat di tangannya. Namun, sebelum Kirefinemen Warrior bisa mengeluarkan pedang terbangnya, telapak penyusup telah mendarat di atasnya. Tengkorak prajurit penyempitan Qi berkepala botak dihancurkan hanya dalam satu pukulan. Otaknya terbelah dan dia mati di tempat. Sebenarnya, ketika monyet roh mencoba menggigit prajurit penyempurnaan Qi yang memegang tongkat, Suzimo sudah mulai mengambil tindakan. Namun, karena kedua belah pihak berjarak sekitar 10 kaki satu sama lain, Suzimo tidak berani menambah kecepatannya karena takut ketahuan. Ketika Suzimo mencapai kedua sisi Kirefinemen Warriors ini, mereka ditakdirkan untuk bertemu dengan malapetaka yang fatal. Seluruh proses tampak sangat lambat pada narasi tetapi pada kenyataannya, itu terjadi dalam sekejap. Bagi ahli bela diri terkemuka, momen ini sangat penting. Aduh, monyet roh mengenali Suzimo. Matanya menyala dan dia sangat gembira. Dia berteriak keras untuk mengekspresikan kegembiraan di hatinya. Suzimo mengabaikan monyet roh itu. Tanpa sepatah kata pun dan membawa sikap tenang, dia telah membunuh Kirefinemen Warrior berkepala botak. Memutar dan bergerak, dia langsung menyerbu ke medan perang lainnya. Jauh sebelum dia menyerang, Suzimo sudah melakukan persiapan. Begitu dia menyerang, dia harus memberikan yang terbaik dan menghancurkan pihak lain dengan kecepatan cahaya. Mengesampingkan poin yang jelas bahwa ketujuh prajurit penyempurnaan Qi ini bermaksud buruk, siksaan menyakitkan yang mereka lakukan pada monyet roh saja telah memicu naluri membunuh Suzimo. Yang terpenting, jika dia melepaskan salah satu dari mereka, mereka akan menjadi sumber masalah yang tak ada habisnya. Suzimo mendengar dengan sangat jelas bahwa ketujuh orang ini berasal dari klan gembira. Siapa yang tahu pembudidaya yang kuat dan kuat di klan ini? Apakah mereka akan memburunya? Di medan perang lain, 5 prajurit penyempurnaan Qi dari klan gembira melompat kaget karena perubahan situasi yang tiba-tiba. Siapa yang mengira bahwa 2 teman klan mereka akan mati dengan mengenaskan dalam beberapa saat? Hal yang paling membingungkan adalah penyusup itu dibalut kulit binatang buas dan penuh janggut hitam di wajahnya. Dia tampak seperti orang liar primitif yang tidak beradab. Mereka juga tidak bisa merasakan aliran Qi roh dari tubuhnya. Dia bukan seorang kultivator. Orang barbar seperti itu benar-benar bisa membunuh 2 level 6 Kirefinemen Warriors dalam sekejap mata. Mereka berlima sudah tidak punya waktu untuk berpikir, karena orang barbar ini telah berlari ke arah mereka dengan niat membunuh dan aura mengerikan. Ada kilatan kekejaman di mata prajurit pemurnian Qi berwajah gendut yang menghadap Suzimo. Dia tersenyum muram, dari mana orang barbar ini berasal? Anda tidak memiliki rasa bahaya. Astaga, orang ini menggeram dan mengarahkan pedang terbangnya ke arah Suzimo yang mendekat. Seberkas cahaya bersinar dari pedang terbang. Aura pedang semakin kuat, itu sangat luar biasa. Suzimo menutup matanya sebentar. Menghadapi pedang terbang ini, dia awalnya berencana untuk menggunakan sabre berlidah sapi untuk menghancurkan atau melemparkan pedang itu. Namun, persepsi roh tajam Suzimo memberitahunya bahwa pedang ini sangat kuat dan mungkin bisa melukainya. Suzimo menyerang ke depan dengan kecepatan pencahayaan. Namun, pedang terbang itu menerjang ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat. Jika 1 tahun yang lalu, Suzimo tidak akan bisa bereaksi tepat waktu, apalagi menghindari pedang terbang ini. Namun, hari ini, Suzimo tiba-tiba menurunkan tubuhnya.
Keempat anggota tubuhnya mengerahkan kekuatan saat dia memutar tubuhnya, tetap dekat dengan tanah. Gesit dan gesit, dia memiliki pencukuran yang dekat dengan pedang terbang. Dalam beberapa saat, dia muncul di depan Ki Refinement Warrior yang berwajah gendut. Prajurit perbaikan Ki tertegun, warna di wajahnya terkuras. Su Zimo tiba-tiba bangkit. Tubuh dan keempat anggota tubuhnya menjadi selembut dan sefleksibel anaconda. Itu melingkar ke tubuh montok pria ini. Tendon besar berdenyut, daging dan darah membesar dan seluruh tubuh meledak dengan energi. Setelah anaconda SWAT, dia mengeksekusi gerakan pembunuhan lainnya dari Tendons Transformation, Anaconda Strangle. Semua makhluk roh di pegunungan Changlang sadar. Setelah digigit anaconda, seseorang mungkin masih bisa kabur. Namun, jika tubuh seseorang digulung oleh anaconda, mereka pasti akan mati. Bahkan jika tubuh seseorang cukup kuat untuk bergulat dengan anaconda, dia akhirnya akan mati lemas. Dalam 6 bulan terakhir, meskipun monyet roh sering berdebat dengan Su Zimo, ia tidak pernah berani membiarkan Su Zimo mendekat dan menggulungnya. Prajurit pemurnian Ki ini tidak memiliki tubuh yang sekuat dan setangguh monyet roh. Setelah Su Zimo membungkus dan mencekiknya, semua tulang di tubuhnya remuk. Suara, pa, bisa didengar. Itu mengerikan dan mengerikan. Puff, kabut berdarah memenuhi udara. Di bawah pengawasan semua orang, sosok kekar meledak di tempat dan berubah menjadi genangan lumpur berdaging. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari The Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness. Setelah membunuh pria ini, Su Zimo tidak berhenti. Dia menggunakan Claw Heaven Strike dan menuju ke arah Ki Refinement Warrior lainnya dengan wajah kurus dan lemah. Meskipun Su Zimo tidak mengetahui ranah kultivasi dari 5 prajurit penyempurnaan Ki yang hadir, dengan menggunakan persepsi rohnya, dia samar-samar dapat merasakan bahwa prajurit penyempurnaan Ki berwajah gendut yang meninggal lebih awal dan yang ada di hadapannya saat ini adalah ancaman terbesar baginya. Dia bisa mengurangi kemungkinan kecelakaan ke level terendah jika dia bisa membunuh mereka berdua terlebih dahulu. Saat melihat Su Zimo membunuh 3 orang, prajurit pemurnian Ki yang kurus memasang ekspresi muram. Dia langsung menjadi berhati-hati. Sinar cahaya keluar dari ujung jarinya dan memasuki pedang terbang. Pedang terbang itu berkedip dan bersinar terang. Pergi. Pedang terbang ini melesat ke arah Su Zimo, gerakannya secepat guntur dan secepat kilat. Salah satu dari 3 prajurit perbaikan Ki yang menyerang wanita berjubah kuning itu juga maju dan mengarahkan pedang terbangnya untuk menembus bagian tengah punggung Su Zimo. Kedua Ki Refinement Warrior berkonsentrasi mengumpulkan dan menyerang Su Zimo. Su Zimo sepertinya memiliki mata yang tumbuh di punggungnya. Bahkan tanpa berbalik, saat dia menyerang ke depan, dia mengelak dan menjauh dari pedang terbang yang menusuk ke arah punggungnya. Secara bersamaan, Su Zimo menggunakan backhand-nya untuk mencengkeram saber petir di punggungnya, merentangkan tangannya dan menebas ke arah pedang terbang yang datang ke arahnya. Dentang, suara benturan senjata yang menusuk telinga bisa terdengar. Thunderbolt saber terkelupas setelah bertabrakan dengan pedang terbang. Retakan muncul di sekitar chip. Jelas, pedang itu rusak dan tidak bisa digunakan lagi. Su Zimo tertegun. Sejak dia mendapatkan Thunderbolt saber, itu selalu berguna baginya. Itu bahkan bisa memotong kulit, rambut, daging, dan darah binatang roh. Tanpa diduga, itu hampir hancur berkeping-keping setelah bertabrakan dengan pedang kultivator yang gesit, panjang dan ramping. Ekspresi Su Zimo tidak berubah. Dia tidak terganggu. Ini karena dia telah mencapai tujuannya. Thunderbolt sabre telah mengenai pedang terbang, mengendarai energi mengejutkan yang meledak dari tubuhnya. Itu telah mengirim pedang terbang ke rute menyimpang yang agak jauh. Pedang terbang yang seharusnya menembus tengkorak Su Zimo hanya melewati bagian di samping pipinya. Sejak awal, Su Zimo tidak pernah menghentikan serangannya sesaat pun. Kecepatannya hanya meningkat. Dia mendekat. Su Zimo menggunakan Thunderbolt sabre untuk memblokir pedang terbang sehingga dia bisa memperpendek jarak antara dia dan Ki Refinement Warrior yang kurus dan lemah. Su Zimo mengingat kata-kata Dai Yue dengan hati. Sebagian besar tubuh pembudidaya relatif lemah. Selama Anda dapat menghindari gelombang serangan pertama mereka dan mengambil kesempatan untuk memperpendek jarak antara Anda berdua, Anda akan dapat menggunakan kemampuan pertempuran jarak dekat yang kuat dan kuat dari klan iblis untuk membunuh mereka.